Selamat sore teman-teman Bapak Ibu. Ini tanggal 18 September 2022, hari Minggu, pukul 5:04 sore di Indonesia Barat. Saya sedang melihat BRMS. BRMS ini kemarin Jumat ARB ya. Seru ini. Minus 6,36. Saya punya, seperti saya sampaikan waktu bersama Bumi itu ya. Saya punya di mana datanya? Nah ini, saya punya sedang rugi ya, karena jatuh kemarin 6% itu, saya menjadi rugi 10,3%, atau dalam rupiahnya nominal 7 juta, 7,1 juta. Saya punya berapa, 3.000 lot ya, di 69 juta rupiah. Nah, jadi seru ini ya, tiba-tiba turun minus 10%. Lalu saya mau apa? Saya pernah menggambarkan garis ini ya, beberapa waktu yang lalu waktu membahas BRMS. Suatu saya gambarkan bahwa menurut saya market price BRMS sementara adalah antara 200 dan 240. Memang pernah naik sebentar, tapi kembali lagi ke dalam kisaran ini, 200 sampai 240. Jadi kemarin turun ke 206, masih di dalam kisaran ini. Tapi di bawah, di bagian bawah sini ya. Jadi belum jatuh ke bawah market price-nya menurut saya. Karena itu saya belum akan jual. Walaupun dia menakutkan ya, secara grafis ini sudah menakutkan, tapi saya memang bukan tipe grafik 100% ya. Saya punya pertimbangan lain. Saya masih percaya pada ini, pada kisaran ini. Jadi malah kemungkinan besok saya akan nonton, kalau sudah saya lihat ada perlawanan, saya akan tambah. Tapi kalau melemah saya akan biarkan saja, karena saya nggak mau jual di harga sekitar ini. Menurut saya ini bukan market price-nya. Ini sudah berlangsung sejak bulan Maret ya. Maret sampai September, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah lama ya. Jadi ini sudah teruji waktu harga ini. Bahkan sudah mengalami up and down-nya ekonomi ya. Ukraina, ada macam-macam sudah terjadi di sini. Jadi menurut saya harga ini masih valid, kisaran 200 sampai 240, jadi saya belum akan jual. Kalaupun dibanting ke bawah sini nggak apa. Saya masih ada cash cukup. Jadi saya akan tunggu, kemudian saya akan tambah. Yang ini saya biarkan saja. Lot yang sekarang saya biarkan saja. Memang itu adalah lot panjang ya, dan saya nggak apa-apa punya segitu berlama-lama. Ya itu jumlah yang memang siap untuk adu napas ya. Itulah tadi saya sampaikan tadi juga waktu bicara Bumi, kita waktu punya lot simpanan jangka panjang, kita harus volumenya tidak berlebihan sehingga mampu diajak tahan napas atau dibanting-banting. Jadi memang volume saya di BRMS dan Bumi ini terukur kalau saya udah masuk kepada lot jangka panjang.
Kalau lot jangka pendek itu lain. Itu saya akan sangat melihat pergerakan grafik. Nah, jadi yang saya akan lakukan adalah saya akan lihat saja besok. Kalau saya lihat sudah ada perlawanan, saya akan tambah. Kalau belum, saya akan tunggu. Nah, sekarang mari kita lihat kemungkinannya. Kemungkinannya seperti apa sih? Kita akan lihat grafik 15 menit aja. Nah, ini pagi hari di sini ya. 16 September. Ini langsung dibanting. Dibuka ya, di sini langsung dibanting ya. Begitu buka. Dibantingnya pada volume kecil. Nah, ini menarik ya. Jadi ini nyolong ini ya. Jual sedikit tapi harga langsung jatuh. Jadi rupanya waktu itu pagi itu belum banyak yang bid. Yang nawar beli masih kecil, langsung dibuang barang sehingga harga jatuh langsung dari berapa ini? Dari 220 dibanting langsung ke 214. Turun hampir 3%. Tapi volume kecil. Nah, ini masih kita lihat. Kalau volume kecil dibanting ini nggak valid ya, saya tidak khawatir ya. Lalu dibanting lagi di sini. Ya nih. Dibanting dari 214 ke 210 ya. 4 perak. Berapa persen? Ya, 4 rupiah. 2%. 2% lagi dibanting di sini ya. Volume kecil lagi. Ya, waktu volume besar ini nggak jatuh segitu ya. Masih bertahan di sini. Tapi waktu bantingan 2% ini volume kecil. Nah, di sini volume kecil, harga melawan. Nah, di sini dibanting lagi. Ini dihabisin nih. Ya. Wah, ini drama ini. Langsung dibanting besar, volume besar, harga jatuh ARB. Tapi apa yang terjadi kemudian? Berikutnya harga di sekitar ARB ini naik turun ya sampai sore ini. Dan kalau kita lihat ini beli nih. Ya, harga ini jadi yang dijual di sini orang masuk beli nih sehingga harga naik sedikit. Naik sampai 210 ya. Jadi ada perlawanan di sini. Dengan volume lumayan. Kalau kita lihat ini bantingan satu ini ya volumenya dibandingkan dengan 3 ini itu udah sama ya. Jadi ya kalau mau menduga-duga orang banting di sini jatuh kumpulin lagi di sini. Ya, barangkali kita kan cuma menafsir. Tapi intinya sudah ada perlawanan. Walaupun ditutup dengan ARB juga. Tapi toh memang saya tak akan jual ya. Itu memang lot jangka panjang saya. Kalau diturunkan lagi saya ikut beli deh. Kalau minus yang tadi itu berapa juta itu saya nggak terlalu peduli. Biar saja sampai kapan-kapan. Saya memang merasa ingin taruh uang di Bumi Resource ini karena uh, cadangan emas dan kopernya, karena investasinya, karena tahun ini akan terpasang kapasitas 4.000 ton dan lain-lain. Tapi saya akan menikmati kalau ada ekstra penghasilan dari bantingan seperti ini. Ya mudah-mudahan besok dibanting lagi, ARB lagi, ARB 3 kali misalnya, ya saya ikutan lagi deh. Ya, jadi ini sangat menarik. Bapak dan Ibu jangan terpengaruh oleh saya ya. Ini tiap orang kan punya gaya sendiri. Ini bukan rekomendasi menjual atau membeli BRMS, tapi ini adalah saya menceritakan apa yang akan saya lakukan karena memang saya menganggap BRMS ini layak untuk saya simpan jangka panjang.
itu, kemudian apa lagi yang kita lihat? Saya kira sudah cukup ya. Coba kita lihat. Oh iya, satu lagi. Ini kebetulan memang kemarin itu ada berita apa namanya, emas dunia jatuh, harga emas dunia jatuh. Jadi barangkali memang ini pengaruh. Jadi ada harga dunia jatuh, emas pengaruh ke sini langsung didramatisir ya, digenjot sampai ARB. Nah, bagaimana sih pengaruh emas jatuh? Coba kita bandingkan dengan MDKA. MDKA juga emas kan? MDKA. MDKA itu kemarin turun juga, tapi hanya 2,7%. Ya, tidak diamblasin ke bawah. Ya, memang MDKA ini sepertinya banyak peminat ya. Kalau kita lihat 15 menit, apa yang kita lihat untuk MDKA. Nah ini, sudah dibanting ke bawah ya, itu langsung diambil lagi. Karena memang MDKA ini punya peminat yang lebih yang solid juga ya. Itu langsung volume besar. Ya, hebat ya MDKA ini. Nah, kalau MDKA, sepertinya MDKA nggak akan turun lagi ya. Tapi kalau besok MDKA dibanting, nah bisa aja sebagian saya masuk juga ke MDKA ini. Kuat juga ini. Kita lihat hariannya. Saya memang melihat MDKA dan BRMS ini dalam satu paket ya. Jadi memang saya bundel istilahnya, cara saya berpikirnya, karena sama-sama emas. Nah, jadi ini mungkin saya memanfaatkan untuk masuk MDKA ini. Besok lihat lagi ya. Karena kalau lihat gini, ini biru ya, support kuat nih MDKA. Kalau kita lihat mingguannya, nah ya, kalau kita lihat ini birunya terus naik dan ini nggak berhasil ya turun ke bawah biru ya. Ini sekarang sudah berapa minggu nempel ke biru ini. Jadi saya mau ini. Jadi mungkin minggu depan saya masuk MDKA, tapi harus cek dulu harga emas ya. Harga emas jatuh ini. Kalau jatuh terus ya MDKA juga jatuh ya. Harga emas jatuh ini menarik ya, karena biasanya kalau negeri kacau, suasana kacau, harga emas naik. Jadi apakah ini tanda-tanda perang Ukraina bakal beres? Nggak tahu ya, terlalu jauh lah buat mikirin itu. Tapi saya tertarik MDKA karena berada di kurva biru. Kita lihat dari sini ya. Kurva biru naik, dekat kurva biru naik. Naik terus, dekat kurva biru di sini sebentar langsung balik lagi. Jadi ini, wah ini ganjel kuatnya biru ini. Oke, jadi bisa aja sebagian BRMS saya geser ke MDKA besok karena memang saya berpikir satu bundel kalau emas besok lah saya pikirkan lagi. Demikian Bapak Ibu pemikiran saya tentang BRMS yang saya punya dan sedang rugi, sedang minus. Belum rugi ya karena saya belum jual ya. Di porto saya sedang minus. Ya mudah-mudahan besok dibanting lagi ya. 2 atau 3 ARB bagi saya itu kesempatan untuk dagang. Lot saya yang rugi itu biar aja, itu buat jangka panjang. Tahun depan juga nggak apa-apa. Jadi begitu cara kerja saya. Ada lot panjang,
yang memang saya ikhlas sampai jangka panjang, jumlahnya nggak terlalu banyak, artinya saya kuat adu napas panjang untuk barang yang menurut saya punya visi bahwa itu bakal bagus. Lalu saya akan masuk paket jangka pendek kalau ada bantingan-bantingan seperti ini. Ya, jadi bantingan BRMS ini bagi saya adalah peluang untuk paket jangka pendek. Ya. Ya, siapa tahu lah nanti ada bantingannya. Siapa tahu dibanting ke biru berapa ini? 180 lah. Masih ada peluang ya kalau lihat. Dari dulu memang apa namanya ini BRMS ini memang bantingannya seru ya Bapak Ibu lihat sendiri ya. Kalau mau lebih gampang lihatnya, lihat ini bulanan ya, dia akan kelihatan nih. What's going on? Apa udah ini dia? Lihat nih. Dalam 1 bulan ya, candlenya panjang-panjang. Itu artinya lihat nih, bantingannya itu panjang. Ini kan 1 bulannya. Ini juga nih lihat sekarang ya, yang dibanting dari 250 ya, 2 berapa nih ke bawah. Ini yang memang ditunggu untuk dagang jangka pendek. Kalau jangka panjang biarkan saja. Saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk ikut cara saya paket panjang, paket pendek, atau jual beli BRMS. Tidak. Saya hanya menyampaikan sharing saja cara saya mengamankan diri dan cara saya mencoba cari kesempatan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi lah ya, tapi jangan ditiru. Jangan membeli atau menjual BRMS hanya karena melihat tayangan ini. Demikian, selamat sore, sehat selalu, salam.